Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Joni Yulianto. Dan hari ini saya kedatangan dua orang tamu yang sangat istimewa. Ada kawan dekat saya yang sedang berada di jauh. Yang satu adalah Bang Jona Aman Damanik dari Jakarta, Direktur Institut Inklusi Indonesia. Kemudian satu lagi adalah Mas Eka Prastama Widianta, salah seorang pendekar pegiat isu difabel yang banyak bergerak di isu pendidikan, kemudian alat bantu dan berbagai isu yang lain. Selamat malam, Bang Eka, Bang Jona. Malam, malam Mas Joni. Sugeng Dalu Mas Joni, selamat malam semuanya. Gimana, sehat-sehat ini? Terima kasih banyak sudah menghadiri undangan meskipun masih online. Semoga sinyal berpihak pada kita. Lagi sibuk apa ini Bang Jona? Ya, sekarang sih lagi sibuk memproduksi forecast ini. Saya dengar-dengar sedang mempersiapkan satu sesi penggemblengan yang akan segera berlangsung. Itu di mana rencananya, Bang? Enggak lah, itu kalau penggemblengan tadi sih tentang ini, kita lagi ada rencana untuk survei alat bantu. Kita lagi dalam rangka persiapan teman-teman enumerator di 2 daerah nanti di minggu depan ini. Untuk teman-teman di Jawa Timur sama di Nusa Tenggara Timur ya. Di masing-masing provinsi itu 4 kabupaten kota jadi area survei kita. Ya penggemblengan yang sebenarnya bukan penggemblengan sih, memberikan materi sama training terhadap teman-teman yang akan melaksanakan program survei itu, kira-kira gitu Mas Joni. Oh, oke. Ini yang akan dikerjakan bareng-bareng dengan Mas Eka juga berarti ya? Kira-kira begitu. Kebetulan di program ini Mas Eka jadi bos saya. Mantap. Wah, Saya berarti bosnya, Bang Jona big bossnya. Dari big boss. Kalau itu de facto tidak diragukan. Itu Mas Eka bisa diceritakan lebih jauh itu Mas Eka, menarik sekali karena kan alat bantu ini hal yang jarang dibicarakan ya, baik di konteks disabilitas maupun dalam konteks yang lebih luas gitu. Gimana itu ceritanya Mas Eka? Ya, sebenarnya sih kalau alat bantu itu bukan sesuatu yang jarang dibicarakan. Karena kalau kita menyisir dan ketemu teman-teman disabilitas di berbagai daerah, banyak sekali yang menyampaikan kebutuhan, yang menyampaikan keluhan, dan seterusnya. Dan itu menjadi salah satu hal mendasar yang menurut saya itu harus kita perjuangkan, karena itu menjadi salah satu hal yang melekat dengan peningkatan kualitas hidup teman-teman disabilitas. Sebenarnya tidak hanya disabilitas ya, artinya siapapun yang butuh alat bantu itu menjadi kewajiban semua pihak yang terkait untuk bisa mengupayakannya. Nah, dari situ kita harus mengakui memang di Indonesia masih panjang perjalanan untuk bisa sampai kepada pemenuhan yang optimal, sehingga salah satunya adalah ada upaya bagaimana meningkatkan ketersediaan data tentang alat bantu. Alat bantu ini juga bukan hanya sekedar agenda satu negara, tetapi agenda dari WHO, dari WHO internasional. Ada banyak negara yang sedang mengadakan peningkatan ketersediaan data tentang alat bantu. Namanya survei rata, Rapid Assistive Technology Assessment. Nah, ini memang satu ya, jadi memang ini agenda internasional bagaimana kebutuhan alat bantu di seluruh dunia itu bisa semakin baik.
rata ini, Rapid Assessment ini, salah satunya dilakukan di Indonesia untuk melihat bagaimana akses alat bantu dengan berbasis household. Oke. Dan karena keterbatasan cakupannya cukup besar di Indonesia, maka dengan berdasarkan pendekatan saintifik dari WHO, kita coba untuk memenuhi standar estimasi sampel dan seterusnya, maka kita dapat 2 provinsi sebagai sampling area dengan skema ada 4 distrik. Jadi kita tidak bicara tentang disabilitas, tetapi siapa saja penduduk yang membutuhkan alat bantu. Yang membutuhkan alat bantu. Nah ini menarik ini, ngomong-ngomong tentang ini kan siapa saja penduduk yang membutuhkan alat bantu. Ini kan artinya kebutuhan alat bantu ini sifatnya universal ya. Mungkin bisa dijelaskan nih supaya publik juga lebih memahami sebenarnya alat bantu itu maksudnya apa sih, Mas Eka atau Bang Jona mungkin? Monggo expertnya kali. Ya, sebenarnya alat bantu itu sesuatu yang bisa meningkatkan keberfungsian, ya, keberfungsian dari individu yang membutuhkan. Jadi untuk hal itu maka sebenarnya ada terminologi yang mestinya dipahami juga, ada assistive teknologi atau teknologi alat bantu. Nah, itu merupakan bagian dari alat bantu kesehatan yang semestinya memang bisa digunakan atau diberikan kepada setiap individu yang membutuhkan, sehingga itu bisa meningkatkan keberfungsian dari kondisi tubuh yang memiliki satu hambatan. Nah, alat bantu itu sebenarnya tidak hanya itu, jadi mencakup produk, mencakup sistem, ya, sistem layanan. Jadi hal itu merupakan satu bagian utuh. Jadi tidak hanya produknya, tetapi bagaimana sistemnya, bagaimana layanannya, bagaimana resources pendukungnya, itu bagian dari assistive teknologi atau alat bantu. Di sisi lain sebenarnya ada, kalau kita melihat ke Undang-Undang 8 2016 misalnya, jadi alat bantu bisa dibagi menjadi alat bantu kesehatan dan alat bantu lebih kepada alat bantu kemandirian. Saya pikir secara singkat definisinya seperti itu. Jadi banyak ya teman-teman mengatakan ini alat bantu, itu alat bantu, tapi sebenarnya tidak semuanya itu bukan alat bantu. Jadi harus fokus bagaimana dia berdampak kepada keberfungsian tubuh yang dibutuhkan. Jadi dia harus mampu mengoptimalkan fungsi untuk beraktivitas gitu ya? Ya, betul. Nah ini penting ini untuk diketahui oleh publik ini. Bang Jona, kalau di Indonesia sendiri ngomong-ngomong soal alat bantu ini sebenarnya penyediaannya sejauh ini seperti apa, Bang? Apakah sudah ada mekanismenya atau bagaimana? Ya, kalau kita coba berangkat dari 2 hal yang dikatakan Mas Eka tadi ya, kalau pendekatannya sesuai UU 8 gitu ya, ada untuk kesehatan maupun kemandirian gitu ya. Kita berangkat dari terminologi itu. Nah, kalau kita berbicara kesehatan, itu faktanya kan sekarang coverage negara kita kan baru terbatas pada 7 alat bantu ya. Gitu ya, yang di-cover oleh JKN. Kita belum sampai pada kualitas maupun yang lain-lain. Nah, di sisi lain, ketika berbicara keberfungsian untuk kemandirian dan seterusnya, tentu ini juga menjadi PR ya. Kalau kita kembali pada misalnya gini lah, seseorang mengalami stroke, otomatis kan pendekatannya medis ya. Nah, ketika medis terjadi, ternyata dia butuh alat bantu, misalnya gitu. Berarti kan pendekatannya adalah medis. Tetapi ketika dia sudah tidak membutuhkan alat bantu itu lagi, atau bahkan membutuhkan yang lebih variatif dan seterusnya,
tentu kacamata pendekatannya akan berbeda-beda gitu. Sehingga dua hal tersebut memang harus diposisikan sedemikian rupa sehingga ketika berbicara kita tarik pada kebijakan negara, ketika berbicara tadi Mas Eka berbicara layanan dan seterusnya sistem, kita paham itu peran dan fungsi siapa gitu. Gitu. Jadi ini masih menjadi PR kita bersama ketika berbicara hal tersebut. Karena kondisinya pada saat ini, menurut saya pribadi ya, seperti belum jelas, gitu ya. Contoh JKN kenapa cuma cover 7 alat bantu dalam konteks terminologi mereka. Nah, belum lagi ketika berbicara individual needs dan seterusnya. Nah, hal-hal inilah yang tentu kalau sering saya pinjam bahasanya Mas Eka itu kita harus membangun sistem yang holistik gitu ya, antar berbagai pemegang peran. Kalau kita berbicara negara kita mungkin berbicara Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, ketika berbicara layanannya dan pengawasannya mungkin kita butuh Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya. Nah, hal-hal ini yang menjadi PR bersama terus terang saja sejak 2019 saya ngikut-ngikut Mas Eka nih di konteks alat bantu, ternyata tidak sangat sederhana ketika berbicara alat bantu, sehingga kita berharap dengan survei yang akan kita lakukan ini menjadi satu baseline lah untuk ke depan bagaimana berbagai pemegang peran tadi memahami posisi masing-masing, pertama. Kedua, itu adalah kita bisa meng-capture gap-nya di mana dengan simulasi 2 daerah tadi yang kita harapkan dapat menjadi overview dari Indonesia karena pendekatan akademis tadi ya, karena ada hitung-hitungannya. Kemudian yang ketiga tentu bagaimana tadi kalau Mas Eka bilang di awal alat bantu ini menjadi satu kewajiban kita bersama. Itu. Ya. Kalau menurut saya sih seperti itu, Mas. Ya, menarik. Bagaimana alat bantu kemudian menjadi kewajiban ya, karena ya. Nah, menarik tadi kalau saya ngambil dari yang disampaikan Bang Jona ini kan artinya ada kebutuhan untuk membangun sistem gitu ya, di mana sistem ini kemudian ya perlu jelas sisi demand-nya, kemudian supply-nya bagaimana, jalur distribusinya seperti apa, yang komponen atau pihak yang mendistribusikan mekanismenya bagaimana dan seterusnya. Nah, kalau di negara maju itu kan biasanya yang dipikir supply dulu gitu kan, kemudian demand menyusul. Nah, kalau di Indonesia negara berkembang kan biasanya kemudian demand-nya seberapa sih karena duitnya terbatas. Gitu. Nah, ini berarti kan ada kaitannya dengan soal data. Nah, kita sebenarnya sudah sebaik apa sih dalam hal data ini? Kenapa kemudian perlu ada survei seperti ini? Apakah sensus misalnya itu tidak cukup menjawab gitu, kemudian ada Susenas dan seterusnya yang dilakukan 2 tahun sekali atau tahunan, kemudian ada survei antar sensus itu, apakah itu semua nggak menjawab untuk kebutuhan ini? Siapa nih, Mas Eka atau Bang Jonan? Mas Eka dulu kali. Ya, tadi sebelum itu Mas Jon ya menyangkut survei tadi, kenapa pendekatannya holistik itu penting, maka dalam survei ini kita melibatkan Adinkes, Asosiasi Dinas Kesehatan Indonesia, sebuah lembaga yang menaungi seluruh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota yang mulai concern, mulai membuka diri untuk terlibat dalam alat bantu ini, mengutip-utik tentang kebijakan dan seterusnya. Ini salah satu kemajuan di mana selama ini Adinkes belum pernah terlibat dan mereka sangat concern, di mana para pelindung dan dewan pakarnya adalah staf ahli Menkes dan seterusnya. Nah, kemudian terkait dengan data tadi, kita juga harus menyadari bahwa ada data yang sifatnya data dasar dan ada data sektoral atau data yang lebih spesifik. Nah, kalau bicara
prevalensi ya hambatan atau disabilitas sesuai dengan Washington Group misalnya, itu sensus itu sudah bisa. Dan karena ini merupakan satu pendekatan menghitung intervensi atau prevalensi untuk semua negara, maka tentu indikator-indikatornya dibuat sederhana mungkin dan seseragam mungkin sehingga bisa menjadi indikator untuk internasional. Nah, ketika bicara alat bantu, maka data ini tidak cukup. Data ini belum cukup karena kalau hanya misalnya ya 6,36% penduduk yang mengalami hambatan penglihatan misalnya. Nah, hambatan penglihatan ini kan variansinya banyak. Apakah dia hanya butuh kacamata yang minusnya 5 misalnya, atau dia low vision, atau dia totally blind misalnya. Nah, itu kan variannya berbeda. Nah, itu yang sampai sekarang memang belum terselesaikan, dan saya lihat pemerintah terus mengupayakan perbaikan data itu, tetapi ya saat ini kita lihat ada beberapa perubahan sistem mungkin ya yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Kalau yang terakhir yang waktu itu saya di CA Indonesia itu concern untuk melihat adalah data dengan SIM PD. Nah, SIM PD ini sebenarnya sudah cukup lumayan lah menurut saya, karena dari situ bisa terdata berapa orang yang butuh alat bantu. Alat bantunya apa? Meskipun belum sangat spesifik, tapi sudah mulai ada. Oh, dia butuh kursi roda, dia butuh kruk, dia butuh walker, gitu kan? Itu sudah mulai ada. Tetapi cakupannya itu masih sangat kecil karena pendataan ini sangat tergantung kepada pendataan yang dilakukan oleh tenaga pendamping penyandang disabilitas yang masih belum mengcover seluruh kabupaten kota. Dan mungkin satu kabupaten hanya ada 1 atau 2 tenaga pendamping disabilitas yang tugasnya melakukan pendataan ini, sementara coverage satu kabupaten misalnya ada 20 kecamatan. Seperti mungkin saya dan Bang Jona dan beberapa kementerian ke Ruteng ya, Manggarai ya Bang Jona ya. Right. Itu Ruteng Manggarai dengan kontur ya geografis yang seperti itu digabung dengan PPD yang ada di Manggarai Barat misalnya. Nah, ya. Jadi itu memang sedang dibangun, dan kalau bicara sistem, maka sebenarnya di kabupaten kota sudah dikembangkan SMRT, sistem layanan rujukan terpadu. Kemudian di tingkat desa ada Puskesos. Ini memang belum lama ya dikembangkan, jadi masih perlu diperbaiki terus bagaimana pelayanannya. Tetapi setidaknya sebenarnya pemerintah sudah on the track untuk bagaimana mendekatkan data itu kepada end beneficiaries. Karena data itu kan flow-nya dari bawah ke atas. Mestinya. Iya, yang paling tahu itu kan di tingkat desa misalnya, tingkat desa ke kabupaten ke provinsi atau baru ke nasional. Meskipun secara sistem dia bisa langsung di bank data, dia bisa diakses oleh semua level. Tetapi peran dari pemerintah daerah lah yang semestinya harus didorong semaksimal mungkin. Karena kalau bicara mengcover katakanlah 23 juta yang disabilitas, itu kalau hanya menunggu dari jumlah PPD dan seterusnya, sampai kapan? Karena sampai tahun 2020 kemarin Desember misalnya baru sampai 200.000. 200.000 yang terdata dari sekian puluh juta. Mau sampai berapa lama data itu bisa terkumpul? Sehingga menurut saya teknologi informasi yang sekarang ada juga sudah semakin maju. Kemudian pemerintah pusat, pemerintah nasional, kementerian juga sudah mendorong itu, Pusdatin misalnya di Kemensos, kemudian di Kemendag dan seterusnya, itu juga terus mengupayakan perbaikan sistem. Tetapi di sisi lain, pemerintah daerah harus juga ikut mengupayakan hal ini, karena sebenarnya itu pemerintah daerah lah yang juga
membutuhkan data ini untuk melakukan pembangunan-pembangunan yang menjadi area kewenangan mereka sesuai dengan otonomi daerah ya, Undang-Undang Nomor 23 misalnya, di mana pemerintah daerah sekarang harus melakukan pemenuhan untuk yang wajib dasar, termasuk di situ kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Nah, itu yang menurut saya masih menjadi persoalan yang harus kita selesaikan bersama, sehingga bagaimana potensi teknologi informasi, peran daerah, dorongan pemerintah pusat, dan partisipasi DPO, organisasi disabilitas ini juga bisa terlibat. Sehingga kalau saya pernah belajar dulu tahun 2014 itu ada yang pakai Key Information Methods ya, dari Profesor Muhid dari Bangladesh waktu itu, sekarang di London School di Inggris. Jadi biaya itu sangat minimal, tetapi itu bisa dilaksanakan. Nah, mungkin itu salah satu alternatif yang agak progresif ya, untuk mengatasi hambatan biaya yang tersedia oleh pemerintah pusat, tetapi bagaimana pemerintah daerah, bahkan pemerintah desa dengan DPO bisa ikut berperan serta. Kira-kira begitu, Mas Joni. Oke. Data kemudian menjadi kunci karena kemudian memetakan demand-nya menjadi sangat penting. Tapi tadi Mas Eka juga mengutarakan bahwa wah ini problemnya banyak ternyata. Tapi Bang Jona, bukankah problem-problem ini sebetulnya sudah sejak lama ini teridentifikasi? Misalnya soal infrastruktur yang sangat terbatas gitu. Ya. Ini kan orang yang kemudian misalnya disabilitas hanya menjadi tugasnya siapa Peksos atau pendamping disabilitas, kemudian peran pemerintah daerah, tapi juga kemudian sebagian pemerintah daerah yang progresif juga kemudian mempertanyakan kenapa misalnya verifikasi harus sampai pusat lama, kemudian nunggu setahun sampai data update lagi. Ini sebenarnya bottleneck-nya di mana ini, Bang? Kita tidak bisa melaksanakan kebijakan atau apapun lah ya kalau tidak berbasis data. Itu harga mati ya. Karena negara kita kan negara nomenklatur, berarti kan kita harus berbasis data. Jadi data ini menjadi PR. Oke, tadi Mas Joni mengatakan sudah bertahun-tahun dan seterusnya. Kalau dalam konteks apa yang bisa saya capture, pertama itu adalah mengenai perspektif tadi ya. Pertama itu menjadi hambatan luar biasa. Setiap sektoral, setiap KL itu punya perspektif yang berbeda-beda ketika berbicara data. Contohnya lah kalau teman-teman Kementerian Pendidikan itu mengklasifikasikannya berkebutuhan khusus atau yang lain-lain lagi. Kemudian kalau dalam konteks teman-teman Kementerian Sosial selalu punya perspektif ketidakmampuan dan seterusnya. Nah, jadi hambatan pertama itu adalah perspektif, sehingga ini berlangsung berlama-lama belum ketemu. Walaupun tadi Mas Eka tadi meng-highlight bahwa effort untuk mulai mengurai benang kusut itu sudah mulai kita bisa rasakan saat ini. Nah, tentu selain perspektif, yang kedua adalah geografis dari negeri kita tercinta ini juga menjadi tantangan. Nah, tapi tadi juga Mas Eka offering satu solusi, belajar dari global, ternyata pemanfaatan teknologi bisa menjadi satu offering solution ketika berbicara pendataan. Nah, terus yang ketiga itu adalah kesatuan langkah dalam konteks berbagai macam sektoral ini menjadi penting ya. Sehingga tadi Mas Eka meng-highlight daerah, desa, dan seterusnya. Kami mencoba mengadvokasi itu dengan berbagai instrumen kebijakan yang ada pada saat ini, sampai dalam konteks dibilang pengawasan atau pemantauan atau apalah namanya ya, sehingga kami mencoba mendeliver itu ketika berbicara daerah melalui Kementerian Dalam Negeri. Jadi konteks pendataan itu menjadi highlight penting. Nah, itu kita sedang berproses pada saat ini,
semoga menjadi satu indikator keberhasilan daerah ketika berbicara berbagai macam tantangan-tantangan ketika berbicara disabilitas, bahwa data itu menjadi number one, nomor satu. Dan itu bentuknya apa nanti dari Kementerian Dalam Negeri dalam konteks ke daerahnya, gitu, dideliver ke daerah, itu memang sekarang lagi digodok, lagi di drafting, tentu dengan indikator-indikator capaian apapun ketika berbicara pembangunan tentu harus berbasis data yang valid dan seterusnya. Walaupun tadi capture dari Mas Eka mengenai pendamping sosial dan seterusnya itu menjadi tantangan. Tetapi ketika berbicara, ya kadang-kadang kan kalau kita ingat dulu sekolah, ketika kita tidak tahu, kita tidak tersampaikan bahwa kalau kamu nggak kayak gini, kamu nggak dapat ini loh, gitu. Itu kan jadi tidak termotivasi juga ya. Kita berharap dengan advokasi kebijakan melalui Kementerian Dalam Negeri ini bisa mempercepat lah minimal eskalasi dari berbagai macam masalah pendataan yang tadi Mas Doni highlight udah berlama-lama belum selesai juga gitu kira-kira. Wah iya, ini semoga makanya segera bisa terselesaikan karena semuanya kan berpijak dari sini gitu, mau bicara Ya, tentang betul. pendidikan, mau bicara tadi yang kita diskusikan awal alat bantu misalnya kan semua basisnya dari sini gitu ya. Betul. Nah, ini apa namanya bicara tentang difabel, kemudian tadi soal data. Satu hal yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan di kalangan organisasi difabel yang sepertinya kalau bicara dengan pemerintah misalnya itu menjadi semacam belum ada titik temu begitu. Itu soal argumentasi bahwa bagi difabel itu selalu ada biaya tambahan gitu. Yang kemudian membutuhkan dibahasakan kompensasi atau kemudian dukungan gitu, karena kemudian selalu ada extra cost gitu atau biaya tambahan sebagai akibat yang langsung atau tidak langsung dari kondisi disabilitas gitu, karena sarana umum yang tidak aksesibel, kemudian tadi misalnya alat bantu yang biayanya harus dibeli dan dirawat sendiri misalnya. Itu sebenarnya seperti apa sih isunya? Monggo ini Mas Eka atau Bang Jona yang akan merespon. Silakan Bang Jona dulu gantian. Oke. Yang merah duluan. Oke. Biaya tambahan kira-kira gitu ya Mas Joni ya. Ya. Oke. Ketika berbicara era sekarang, negara kita selalu meng-highlight masalah kalau kemarin-kemarin kan infrastruktur ya. Sekarang beralih mulai pada resource person-nya ya, berarti warga negara ya. Nah, ketika berbicara infrastruktur saja, sebenarnya negara sedang berinvestasi kan. Pastilah biayanya luar biasa. Kita tahu mengkonek berbagai wilayah, kemudian ada maritim toll dan seterusnya. Nah, tetapi itu investasi negara ketika berbicara connecting infrastruktur di Indonesia. Nah, ketika berbicara sumber daya manusia, termasuk disabilitas tadi, tentu juga ada investasi yang harus dilakukan oleh negara. Itu perspektif besarnya. Jadi tidak berbicara disabilitas saja, tetapi non disabilitas pun negara pun harus berinvestasi. Nah, tetapi ketika berbicara barrier atau hambatan di luar disabilitas maupun individual disabilitasnya sendiri, tentu juga tidak dinafikan bahwa ada cost yang lebih gitu ya. Ketika perspektif peningkatan kualitas sumber daya manusia itu harus terdeliver oleh negara.
Nah, tetapi ketika berbicara investasi, terminologi investasi, tentu pada waktunya, pada momentumnya, yang menerima benefit series investasi tadi itu akan, ini quote to quote aja ya, Ya. akan memberikan kontribusi bagi negara. Saya yakin itu kok. Itu satu. Yang kedua, ketika berbicara biaya yang bertambah ketika berbicara disabilitas, gitu ya, berbicara difabel. Tetapi kalau kita coba melihat dari kacamata yang lebih tinggi, kemudian helikopter view-nya lebih luas, gitu ya. Kita ambil contoh. Ketika berbicara infrastruktur yang aksesibel misalnya bagi difabel atau disabilitas, saya yakin ketika berbicara itu nyaman bagi disabilitas, sudah pasti nyaman bagi non disabilitas. Perspektif itu yang mesti kita bangun, ya. Terus yang kedua, ketika berbicara individu disabilitasnya sendiri, ketika dia terkapasiti, ketika dia difasilitasi dengan biaya tambahan tadi, gitu ya, otomatis perspektif yang terbangun di lingkungan itu akan berubah. Saya yakin itu. Nah, investasi perspektif ini jauh lebih penting dibandingkan hitung-hitungan yang tadi Mas Joni coba highlight tadi. Oh, ongkosnya mahal. Oh iya, berinvestasi pada perspektif itu sangat mahal, gitu. Tetapi saya nggak tahu ya, saya punya keyakinan ketika perspektif society itu terbangun dengan kapasiti difabel yang dibangun, terfasilitasi, dia bisa bersosialisasi, bisa berkontribusi, wah, itu akan menghasilkan suatu perspektif keanekaragaman yang bagi negara ini luar biasa menurut saya, kan gitu loh. Saya lupa ya, ILO di tahun 90-an itu pernah membuat satu kajian. Saya tapi lupa, nanti saya tolong dikoreksi oleh Mas Eka. ILO pernah meng-highlight satu kajian ketika negara tidak memfasilitasi biaya tambahan tadilah, bahasanya seperti itulah, terhadap disabilitas, yang notabene ketika berbicara infrastruktur mungkin butuh sekitar 2-10% dari total cost. Misalnya ngebangun rumah 100 juta, karena aksesibilitas mesti tambah jadi 110 juta gitu ya. Tapi itu investasi yang berlangsung lama kan. Bangun rumah, bangun jalan itu nggak mungkin besok pagi rusak lagi kan. Ketika dia tidak bisa memfasilitasi itu, negara akan kehilangan kontribusi penghasilan atau APBN lah bahasanya gitu, 7-15%. Oke. Jadi ini kajian loh. Mas Eka mungkin bisa lebih apa ya, lebih mendeliver itu. Saya lupa tahun berapa, tapi ILO mengkaji itu. Dari saya kira-kira gitu, Mas Joni, ketika berbicara over cost ya, of disability gitu. Tapi artinya Bang Jona, kalau saya tangkap Bang Jona sebenarnya sependapat bahwa ada memang extra cost of disability, tapi kemudian Bang Jona sekaligus juga membangun argumentasi bahwa solusinya semestinya adalah investasinya diberikan kepada upaya-upaya untuk meminimalkan hambatan itu, begitu ya. Betul. Nah, kalau menurut Mas Eka gimana? Karena gini, ada dua pandangan gitu. Yang pertama adalah ya hambatannya ini harus diminimalkan, harus ada investasi untuk aksesibilitas, alat bantu dan lain-lain. Tapi kemudian ada pandangan lain untuk melengkapi itu kemudian perlu ada ya konsesi misalnya yang kemudian diterimakan secara langsung gitu. Nah, itu gimana nih Mas Eka? Bicara extra cost itu jelas lah. Untuk difabel atau disabilitas itu pasti ada extra cost. Dan itu harus disadari. Nah, kalau kedua, kalau kita bicara biaya mahal atau tidak, kalau individu itu mungkin mahal. Tapi kalau untuk pemerintah, itu komitmen yang paling penting. Kebijakan. Jadi sejauh mana pemerintah komitmen. Baik pemerintah di level daerah, di desa, atau pemerintah pusat. Jadi menurut saya
biaya besar atau kecil itu relatif. Kalau secara keluarga individu mahal biaya 100 juta, tapi kalau untuk pemerintah 10 miliar itu kecil sebenarnya kan. Jadi bagaimana itu bisa menjadi satu kebijakan yang berpihak kepada extra cost tadi. Kemudian yang ketiga adalah bahwa extra cost ini kan memang seperti tadi Bang Jona bilang, ini kan bukan sesuatu yang langsung tangible terlihat. Artinya dampaknya ya, sebagaimana kita bicara, ya ada yang terlihat langsung, ada yang tidak, ya. Tetapi outcomes atau dampaknya itu kan kalau kita bicara kontribusi terhadap negara itu pasti butuh waktu. Tetapi bagaimana negara itu bisa memastikan bahwa extra cost yang memang dibutuhkan oleh masyarakat difabel itu bisa terpenuhi. Mungkin tidak langsung semuanya terpenuhi, tapi ada ya ada tadi saya bilang sistem ya, sistem yang bisa mengcover itu. Memang sudah ada misalnya JKN, kemudian juga ada bansos misalnya, kemudian ada apa skema-skema yang lain yang sudah disiapkan oleh pemerintah ya, Kementerian Sosial terutama. Tapi kalau kita melihat yang masih ada gap yang yang harus kita carikan solusinya, dan pembiayaan itu ya oke menghilangkan hambatan dengan tadi ya aksesibilitas dan seterusnya, tapi yang tidak kalah penting juga extra cost untuk meningkatkan potensi yang ada. Nah, itu juga sangat penting justru. Katakanlah begini, kita kan masih proses ya, aksesibilitas. Tidak mungkin semua jalan langsung akses, tidak mungkin semua gedung bisa akses langsung dan seterusnya. Tapi ketika fungsional dari individu itu kita pemerintah itu semakin kuat memberikan support, maka dia akan lebih bisa survive, dia akan lebih bisa berkembang baik dan tidak menunggu aksesibilitas atau hal yang lainnya itu bisa terakses, tetapi dia sudah bisa semakin cepat untuk memberikan kontribusi kepada keluarga, masyarakat, dan itu akan berdampak kepada negara. Nah, ini yang menurut saya perlu dipertimbangkan faktor-faktor yang penting ketika bicara extra cost. Dan tadi terkait konsesi atau insentif, saya pikir itu adalah sebuah manajemen pemerintah ya untuk bagaimana mendorong semua pihak yang memang punya kewajiban, kemudian yang kedua mungkin dia punya concern, yang ketiga dia punya keberpihakan yang lebih tinggi misalnya. Nah, itu bisa diukur, dikuantifikasi oleh sistem sehingga hal itu akan bisa mendorong atau menstimulasi hal-hal yang lebih besar gitu kan. Secara pengelolaan itu bisa dilihat gitu kan. Misalnya kalau Anda mempekerjakan 10 orang yang disabilitas atau difabel, maka konsesinya apa? Misalnya ya, insentifnya apa? Kalau di satu sektor layanan publik apa ya bisa melayani, maka dia akan dapat apa? Kemudian alat bantu misalnya, ya kan, dengan perusahaan yang demand-nya besar. Karena ini kan juga satu hukum ya tadi supply demand ya. Dengan adanya konsesi, semakin banyak orang yang terlibat, maka yang terdeliver semakin besar gitu kan. Akhirnya mungkin cost-nya juga akan bisa turun. Yang awalnya harganya 5 juta bisa turun jadi 3 juta misalnya, karena demand-nya banyak, kemudian insentifnya muncul, nah itu akan saling terkait. Jadi ini salah satu manajemen pemerintah yang kita harapkan bisa semakin baik, dan itu akan bisa menstimulasi yang lainnya. Jadi konsesinya itu diberikan kepada produsen atau kepada individunya? Karena kalau dalam undang-undang disabilitas itu kan konsesinya kepada individunya, difabelnya. Gimana menurut Mas Eka? Iya,
konsesi itu kan kalau apa definisinya itu kan potongan biaya ya yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau setiap orang kepada individu, ya kan? Nah, menurut saya potongan biaya individu ini kan nanti ada hitungannya gitu kan, Mas? Ya kan? Ada plafon budgetnya yang itu digunakan, gitu kan? Misalnya potongan, misalnya beli kursi roda, nah, dia dapat potongan konsesi misalnya 50% untuk yang menengah misalnya, untuk yang miskin gratis, untuk yang menengah ke atas misalnya cuma 20% misalnya. Nah, itu kan semua ada hitung-hitungannya dan akan berdampak pada environment yang akan yang selama ini mungkin belum diminati dan seterusnya, atau demand-nya kecil karena nggak ada dampaknya. Jadi saya pikir tapi individu, tetapi itu muaranya juga kepada hitung-hitungan dalam skala yang lebih makro begitu. Berarti Mas Eka dalam tanda kutip masih ingin mengatakan bahwa ini perlu clear dulu hitung-hitungannya gitu ya, belum sampai pada pro konsesi atau tidak ya? Kalau konsesi jelas itu harus jalan ya, dan menurut saya itu harus segera dipercepat untuk bisa menjadi salah satu model lah. Mungkin tidak semua aspek layanan atau semua produk itu langsung ada konsesi. Mungkin bisa bertahap, tetapi setidaknya itu bisa menjadi model bagaimana masyarakat yang membutuhkan yang disabilitas itu bisa mengakses sesuatu yang selama ini belum bisa diakses, gitu kan? Mendapatkan sesuatu yang selama ini dirasa tidak terjangkau. Itu bisa menjadi affordable dengan konsesi tadi. Jadi saya pikir draft atau amanat dari undang-undang itu ada PP tentang konsesi dan insentif, itu saya pikir semestinya segera didorong karena sebenarnya infrastrukturnya sudah mulai ada kartu disabilitas misalnya, kemudian data mulai terus diperbaiki, kemudian environment yang akan menjadi penerima ya atau terkena dari dampak dari insentif atau konsesi itu juga sudah cukup banyak sebenarnya bisa dipetakan. Jadi menurut saya semakin cepat itu akan semakin membuktikan bahwa pemerintah itu memberikan perhatian yang besar terhadap hal ini. Apalagi dampak COVID di mana masyarakat semakin tidak terjangkau. Saya ceritakan sedikit, Mas. Jadi kemarin saya di Salatiga itu ketemu dengan ibu-ibu, ada beberapa anak. Salah satu 2 anak itu punya hambatan low vision, yang satu totally blind. Mereka belum pernah tersentuh alat bantu, mereka mau cari di mana juga bingung, orang tuanya juga menengah ke bawah. Nah, itu salah satu fakta yang menurut saya menyentuh sehingga semestinya konsesi harus sudah dipercepat meskipun kemampuan fiskal negara juga masih terbatas. Nah, ini COVID, fiskal negara defisit, kemudian ada tuntutan untuk kemudian segera mengimplementasikan hal-hal yang berdampak luas pada kebijakan fiskal gitu ya, konsesi misalnya. Ini Mas Eka tadi sudah menyampaikan bahwa ini memang harus segera jalan, tapi kemudian hitung-hitungannya juga harus jelas. Ini gimana kalau menurut Bang Jona nih, Bang? Oke, makasih. Tentu saya sepakat dengan Mas Eka tadi bahwa ini berbicara manajemen negara ya, ketika berbicara konsesi ini. Konsesi itu selalu berelasi dengan insentif, itu pasti. Yang saya highlight berikutnya adalah sebenarnya di samping besarannya berapa itu sangat relatif, tetapi ketika kita sudah memulai sekecil apapun tentu itu menjadi catatan penting yang menurut saya gini loh, 1000 langkah ke depan tuh nggak mungkin bisa tercapai kalau langkah kecil kita tidak pernah mulai gitu ya. Itu filosofinya. Nah yang kedua,
ketika berbicara konsesi itu, ketika berbicara COVID, berbicara refocusing anggaran, defisit anggaran dan seterusnya. Nah, sebenarnya itu fakta. Tetapi ketika berbicara, kalau kita mau belajar dari praktek-praktek baik beberapa daerah misalnya lah gitu ya. Saya ambil contoh misalnya DKI Jakarta lah ya, karena saya ada di DKI. Saya naik busway gratis. Saya naik semua angkutan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah itu gratis. Tentu itu bentuk satu bentuk konsesi bagi saya sebagai disabilitas. Ya. Dan ketika COVID ya tetap aja saya gratis gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya oke, ada defisit anggaran, ada segala macam, tetapi kalau kita bisa memulai itu secepat mungkin dengan hal sekecil apapun, itu akan aku meng-highlight menjadi satu kebiasaan ketika berbicara konsesi gitu loh. Bagaimana perspektif? Oh, kalau aku support sekian kursi roda, misalnya aku sebagai seorang pemilik perusahaan, aku akan mendapatkan insentif pajak sekian persen. Nah, di samping hitung-hitungan kasar tadi, hitung-hitungan rupiah, sebenarnya ada satu hal ketika berbicara konsesi yang harus kita bangun, yaitu perspektif proud. Baik itu pemerintah, baik itu sektor swasta. Kalau bahasa Mas Eka tadi kan ada 3 pemangku kewajiban, orang yang memang berpihak dan seterusnya. Bahwa ketika konsesi ini kita jalankan di samping hitung-hitungan insentif yang didapat dan seterusnya, tetapi ada proud yang sedang kita bangun bahwa ketika aku terlibat di konsesi ini, siapapun itulah ya, itu ada proud sendiri. Saya ambil contoh misalnya, di DIY itu ada Bapel ya, Bapel Jam Khusus. Itu Indonesia pergi ke sana belajar. Ada proud di situ gitu loh. Tapi kalau kemarin saya coba pergi ke sana sama Mas Eka, berapa alokasi anggaran Bapel Jam Khusus? Itu ternyata nggak gede-gede juga gitu loh. Dalam konteks DIY ya gitu ya. Tetapi keberpihakan, mau memulai dan seterusnya itu menjadi proud sendiri ketika berbicara itu terimplementasikan secepatnya. Menurut saya sih kayak gitu, Mas. Iya, iya. Artinya memang berangkat dari nilai ya, nilai bahwa ini akan memberikan manfaat lebih gitu, bukan hanya semata-mata hitung-hitungan gitu ya. Betul, betul. Betul. Nah, ketika kita bisa membangun perspektif kebanggaan itu gitu ya. Saya nggak berbicara inilah, berbicara metodologi atau berbicara tentu kalau berbicara perusahaan mereka akan nge-branding lah bahasanya ngono toh dengan perusahaannya atau produknya. Ya fine aja saya pikir gitu loh. Karena mau nggak mau relasi itu pun memang harus kita lakukan juga untuk mempercepat itu gitu loh. Tetapi bukan berarti eksploitatif ya gitu. Kita menghilangkan itu tapi tetap pada konsep empowering dan ada capacity, bahasanya Mas Eka tadi kan, walaupun belum akses, tetapi ketika itu bisa kita fasilitasi, minimal dia bermanfaat buat keluarganya, buat lingkungannya, ya ujungnya negara gitu. Aduh, kapan kita punya pengelola negara yang semua berhati mulia begitu ya? Ya, kadang kita juga nyari barokah. Nah. Ya, COVID kan kadang tidak harus, kadang ada yang dengan medis. Ya, kalau kita lihat ada masyarakat yang ya kita harus berdoanya lebih khusyuk lah kan gitu Mas. Ya. Ini karena bajunya putih nih. Wah, ini orang putih ya. Maksudnya gila, kita jangan melihat COVID itu dalam konteks negatif aja lah Mas Joni. Kalau belajar dari kemarin misalnya 2 hari kemarin saya ngikutin forum di Jakarta Timur gitu ya. Ibu-ibu yang anaknya CP ya. Selama ini sangat bergantung pada layanan kesehatan di puskesmas untuk terapi. Ternyata dengan kondisi COVID ini akhirnya mereka semua dilatih untuk bisa melakukan itu di rumahnya masing-masing atau berkomunitas dengan terbatas gitu loh. Karena untuk mengakses puskesmas kan beresiko juga gitu. Jadi ya kalau Mas Eka bilang tadi itu kan apa ya?
oke, ini COVID, ini apa, tetapi coba kita melihat itu lebih makro lah gitu. Supaya lebih cepat proses ini bisa berjalan gitu ya, di samping Ya. berbagai macam kajian yang dibutuhkan, hitung-hitungan, riset dan seterusnya. Ya. COVID ya, konsesi ya kan gitu Mas. Iya. Insentif ya gitulah. Ini kan Nanti, bicara pemerintah kan sebenarnya Iya. satu. Wah. Iya, jangan dihitung dulu, dipakai dulu baru dihitung gitu. Kadang-kadang Oke. memang mesti dibalik, Mas. Nah, iya. Daripada dihitung malah yang menghabiskan yang lain. Nah, Lebih parah lagi. itu udah habis Mas. Itu nanti di topik yang lain itu. Oke. Oke, ini saya ini apa namanya agak nyebrang meskipun masih berkaitan. Ya nggak nyebrang banget. Seperti yang kita tahu kan ini sudah dalam perjalanan proses pembentukan lembaga baru yang sangat dinanti oleh pergerakan difabel ya, Komisi Nasional Disabilitas yang sekarang ini sedang berjalan dan sudah ada 169 nama yang lolos tahap awal. Dikaitkan dengan isu ini, ada data, ada alat bantu, ada kemudian tadi konsesi yang sempat kita diskusikan. Ini kira-kira, atau kalau kemudian dalam konteks yang lebih luas perlindungan sosial gitu bagi difabel, ini peran KND nantinya akan seperti apa kira-kira dengan problem yang sekian banyak gitu yang harus dirapihkan. Ya, kalau menurut saya itu karena KRI ini kan lembaga yang legitimate di bawah presiden dan saya pikir ini tidak hanya sekedar lembaga biasa, artinya ini punya peran-peran yang besar, peran politik yang besar gitu kan. Sehingga menurut saya untuk hal yang kita lihat tadi berbagai masalah yang kompleks dan seterusnya, ya KND secara individu atau secara kolegial harus melihat konteks masalah itu secara holistik, secara sistemik, dan tidak secara parsial. Karena kita kan ingin menyelesaikan masalah-masalah ini tidak responsif. Oke, KND mungkin lebih ke bayangannya mungkin ada kasus diselesaikan, tapi menurut saya tidak. Jadi KND juga punya peran yang besar untuk membuat sistem itu menjadi semakin baik. Tidak by respon, tetapi ya by design sebenarnya mau seperti apa. Kasus-kasus itu adalah sebuah fakta-fakta yang muncul di lapangan yang harus diselesaikan secara sistem. Nah, syaratnya KND bisa berhasil menurut saya adalah bagaimana individu atau secara kolegial KND melihat sistem yang sekarang ada di Indonesia misalnya. Kalau bicara alat bantu, sebenarnya masalah ini masalah permukaan atau ada akar masalahnya atau ada hal strategis yang harus kita selesaikan. Ya, nah ini yang harus jeli untuk melihat itu. Kalau tidak bisa memilah itu, ya akhirnya hanya one by one kan, satu kasus ini selesai, kasus lain muncul lagi dan seterusnya. Tapi tidak membuat satu perubahan yang substantif, yang sustainable dan melibatkan berbagai pihak. Jadi itu hal pertama yang menurut saya perlu dipahami, tidak melihat secara parsial, tapi melihat masalah secara sistem. Alat bantu tidak hanya satu kementerian, tetapi ada beberapa kementerian. Alokasi anggaran tidak hanya di pemerintah pusat, ada di pemerintah provinsi, ada di pemerintah daerah, ada di pemerintah desa misalnya. Bicara availability, ketersediaan, ya ada produsen impor, ada produsen lokal, ada BUMD, BUMN dan seterusnya misalnya. Nah, semua itu harus kita lihat secara lebih luas dengan kacamata yang lebih luas sehingga kita tahu oh ini akar masalahnya di mana, sehingga ini yang harus kita coba untuk urai dulu sehingga itu akan berdampak kepada hal lain yang mungkin itu lebih masalah di permukaan. Saya pikir itu dulu Mas Joni. Bang Jona ada tambahan? Ya, oke, makasih. KND ya, tentu dengan berbagai macam hal tadi yang sejak munculnya Perpres itu tentu ya harus diakui bahwa
mungkin di awal konteks lahirnya KND itu nanti lembaganya maupun individu maupun semua yang ada di sana, hal yang perlu dilakukan pertama kali itu adalah bagaimana KND itu secara institusi memang terbangun dengan, karena ini pertama kali berbasis fondasi yang kuat gitu lah ya, dalam konteks kelembagaan. Itu penting menurut saya, karena institusional KND itu tentu harus, karena pertama kali menjadi PR besar bagi siapapun yang nanti menjadi komisionernya untuk secepatnya membangun fondasi dan bagaimana bentuk KND itu sendiri, walaupun dalam konteks kebijakan baik itu Perpres maupun Undang-Undang 8 secara makro ada amanat-amanat dalam konteks institusi. Terus yang kedua, ketika berbicara proses dan seterusnya, ya tentu bagaimana membangun komunikasi secepatnya dengan berbagai macam dinamika yang ada selama proses berlangsung, karena proses komunikasi koordinasi itu menurut saya penting ya, sehingga setelah bangunannya tentu kondisi bahasanya itu aura dan seterusnya itu bisa juga terbangun dengan membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif gitu ya, yang komunikatif, egaliter dan seterusnya dengan semua stakeholder. Semua stakeholder. Nah, yang ketiga, menyangkut permasalahan apa yang kita bicarakan yang sedemikian banyak gitu ya. Tentu saya setuju dengan Mas Eka tadi bahwa kita jangan hanya berbicara fungsi reaksioner tadi gitu ya. Tetapi memang harus substantif gitu ya, harus substantif. Nah, ketika berbicara itu tentu KND yang nantinya terbentuk itu butuh asupan. Asupannya dari siapa? Ya dari semua stakeholder, teman-teman dan baik yang mau mengharap, bahasa kita tadi menunggu dan tidak menunggu dan seterusnya. Karena apa? Ketika berbicara substansi, kita harapkan apapun yang dihasilkan sesuai peran dan fungsi KND nanti itu bisa mempercepat selesainya permasalahan-permasalahan yang ada gitu ya. Karena apa? Terlalu, kalau orang bilang tuh ya, kalau kita coba bikin think flow gitu ya, luas sekali permasalahan yang ada gitu. Tetapi bagaimana kita meng-capture itu dengan asupan-asupan dari teman-teman, dari berbagai macam stakeholder, kemudian membangun komunikasi yang asertif persuasif tadi, saya pikir offering solusi terhadap berbagai macam permasalahan itu akan lebih efektif menurut saya. Ya. Itu menjadi penting karena kalau hanya mengerjakan, karena gini loh, saya sepakat terjadi masalah, sebenarnya itu akan masalah nggak sih gitu. Yang sering terjadi selama ini kan ya udah pokoknya reaksioner gitu. Misalnya contoh ditolak lah ASN gitu kan. Ternyata kita lihat ke bawahnya lagi, kita gali lagi, akan masalahnya nggak di situ gitu loh. Nah, ini kita sangat berharap KND yang akan lahir ini bisa mengambil peran dan fungsinya seperti itu, yang tentunya juga sistem yang dibangun dalam konteks institusional tadi bisa mendeliver, kan tadi kan yang pertama saya bilang membangun institusinya, mendeliver supaya bisa bahasanya itu sesuai fungsi dan perannya, bisa memberikan warna untuk suatu solusi dari berbagai macam masalah yang ada lah. Oke. Kira-kira gitu. Ya, ini menarik karena kemudian saya bisa tangkap bahwa pertama adalah membangun pondasi gitu, kemudian kembali ke Mas Eka tadi menawarkan penyelesaian permasalahan itu harus sistemik dan tidak berdasarkan kasus gitu. Lalu kemudian fungsi akselerasi ini juga saya rasa menjadi sangat penting, dan ini kemudian berkait juga dengan tadi soal bagaimana mensinergikan berbagai pihak terkait begitu. Nah, saya nanti akan lanjut bertanya soal strategi, tapi sebelum itu barangkali karena
yang saya dengar Mas Eka dan Bang Jona adalah juga sedang mencalonkan diri. Gitu. Bocoran dari siapa tuh, Mas? Bocoran dari Kemensos. Kira-kira sebagai lembaga yang tadi baru, ini angkatan pertama, kemudian ada sejumlah keraguan gitu ya. Kalau tadi tersirat dari yang Mas Eka bilang tadi. Kalau Mas Eka dan Bang Jona itu kira-kira kalau bicara ya dengan situasi seperti itu, apa kira-kira 3 hal strategis yang perlu menjadi prioritasnya KND dalam periode pertama ini? Kalau saya sih sebenarnya tadi itu sudah 3 strategi sih, Mas, dalam konteks saya ya. Misalnya lah saya gitu. Jadi tadi saya kan membangun fondasi yang kuat. gitu ya. Yang ketiga itu adalah yang antar stakeholder tadi ya. Iya, betul. Saya pikir 3 hal itu menjadi penting di awalan dengan berbagai macam dinamika permasalahan yang ada, yang coba direlasikan dengan fungsi dan peran KND itu sendiri gitu. Saya nggak berbicara 100 hari pertama ya, enggak ya. 100 hari pertama masih sibuk dengan pelantikan, dengan mengukur baju, gitu. Ya kalau dalam konteks individu saya sih seperti itu ya, dengan catatan bahwa KND ini pertama. Jadi bagaimana kita membuat fondasinya dan berbagai macam ornamen dari bangunan itu sendiri, kemudian mengakselerasi segala macam itu dan memulai membangun komunikasi dengan berbagai macam stakeholder yang tentunya juga dengan perangkat-perangkat yang ada di internal nanti. Kajian itu penting, menganalisis semua asupan itu penting gitu loh, sehingga bentuk apapun nantinya yang terdeliver, entah itu bentuk dokumen, entah itu bentuk rekomendasi, entah itu bentuknya nanti audiensi dan seterusnya, itu kan praktikal dari 3 hal tadi gitu menurut saya gitu. Ya, betul. Mas Ika, ada yang beda? Kalau menurut saya itu yang sangat krusial, bagaimana KND itu bisa memberikan apa ya? Karena KND juga bukan eksekutif ya. Bagaimana KND bisa memberikan apa ya? Stimulan, bisa memberikan asupan, bisa memberikan apa namanya peringatan misalnya atau hal yang lainnya kepada semua pemangku kepentingan terkait sehingga masyarakat, terutama masyarakat yang paling membutuhkan ini bisa semakin merasakan perubahan yang semakin cepat. Karena menurut saya itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan saya yakin itu tujuan dari Pak Jokowi untuk mengafirmasi adanya KND ini. Meskipun sampai sekarang belum jelas ini, Mas. Sudah bulan Juni ini masih belum jelas kapan itu akan terbentuk. Sudah 3 bulan sejak pengumuman ya. Iya, artinya menurut saya dengan adanya Perpres itu mandat dan afirmasi dari Presiden, semakin cepat ini terbentuk, semakin cepat ini bekerja, maka akan semakin cepat bisa membuktikan bahwa lembaga ini memang dibutuhkan oleh pemerintah menjadi pelumas dan bermitra dengan berbagai stakeholder untuk meningkatkan layanan. Nah, kalau bicara strategi, mungkin kalau secara besar kan ada 2 ya, internal dan eksternal. Kalau di internal, ini bisa 3, bisa lebih ya Mas ya? Ya. Ini Mas Eka lagi diuji nih. Iya, ini sudah fit and proper test. Ya internal itu jelas penting karena ini sesuatu yang masih baru. Jadi yang pertama tentu saja kekompakan dan kolegial dari KND ini sangat penting. Bagaimana bekerja kalau di KND sendiri internalnya tidak bisa. Kekompakan itu kan bukan strategi, kekompakan itu kan karakter. Iya, karakter secara individu Mas. Tapi ketika bicara bagaimana KND itu berperan, itu kan karakter tim gitu ya, karakter tim. Yang saya tanyakan strategi. Ya, makanya strateginya bagaimana secara internal itu memperkuat
kerjasama, memperkuat pemahaman tentang permasalahan, memperkuat tentang strategi-strategi penanganan di internal. Tapi Ya, kan jadi KND itu mestinya sudah kumpulan expert ya. Jadi kalau perlu memperkuat pemahaman, kapan kerjanya gitu? ya apa ya? Menurut saya expert belum tentu sepaham, Mas. Ya, ada jalan yang ke sana, ada jalan ke sini. Jadi visi yang sama ini penting gitu kan, sehingga Nah, membangun kesepahaman ini ya, itu ya, salah satu strategi membangun yang kesepahaman itu kan bagian dari mencapai strategi itu. ya, Nah, ya. Jadi kalau bicara tentang strategi yang konkret ya, yang pertama bagaimana memahami permasalahan-permasalahan yang ada sehingga KND sendiri bisa memetakan apa yang menjadi masalah-masalah, apa yang menjadi prioritas yang harus dilakukan, mempercepat ya, atau mengatasi berbagai hambatan yang ada, bottleneck yang ada di government sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Ya, mungkin kalau strategi yang berikutnya menjadi mitra ya, menjadi mitra stakeholder ya dengan pemerintah, ada dengan lembaga pemerintah, dengan kelompok masyarakat untuk bisa memastikan bahwa permasalahan yang mereka hadapi itu bisa didefinisi, bisa diadres dan bisa dicarikan solusinya. Kemudian ya yang ketiga ya strategi yang penting juga bagaimana memberikan satu tawaran-tawaran solusi yang bisa dipahami oleh berbagai pihak dan itu bisa terukur dan konkret. wah, Saya ini pikir penting. itu 3. Oh, mantap. Kalau begini mantap saya. Nah, iya artinya kan apa namanya lembaga semacam KND ini memang sangat dinantikan karena pada akhirnya adalah peran-peran untuk menyampaikan solusi, menawarkan solusi dan juga mengawal eksekusi dari solusi itu menjadi sangat penting gitu ya karena kalau kita refleksikan nih gerakan-gerakan masyarakat sipil, gerakan-gerakan DPO itu seringkali kan kandas di tengah-tengah karena kemudian nggak tahu kemana lagi akan Labuh. Oke, saya karena sudah cukup panjang menyita waktu Bang Jona dan Mas Eka, mungkin yang terakhir saya minta closing statement aja deh. Siapa dulu ini, Bang Jona atau Mas Eka dulu yang akan menyampaikan? Ini closing statement yang serius atau yang Iya, agak serius? yang Silakan Bang Jona. yang nggak serius aja deh. Oke. Kita tadi berbicara berbagai macam peta-peta, mungkin diklasifikasikan sebagai peta-peta permasalahan gitu ya. Tetapi bagaimana kita lihat peta-peta permasalahan itu menjadi peluang untuk terselesaikan dan seterusnya, tentu kita harus melihat dalam kacamata makro, walaupun mikronya pun harus menjadi catatan-catatan penting. Yang saya maksud ini begini, semua punya peran dan fungsi masing-masing. Pertama, yang paling penting adalah bagaimana peran dan fungsi masing-masing itu dielaborasi sedemikian rupa, kemudian berkolaborasi menjadi satu kekuatan yang bisa mencoba untuk memberikan peluang penyelesaian permasalahan tadi itu bisa terdeliver dengan cepat. Itu pertama yang menurut saya menjadi catatan penting dari diskusi kita malam ini. Nah, ketika yang kedua, berbicara peran dan fungsi masing-masing, tentu semua individu, semua DPO, siapapun itu punya kebebasan untuk memilih peran dan fungsinya. Gitu kan? Nah, ketika saya membutuhkan listrik itu tidak akan pernah terjadi ketika kutub magnet positif tidak berelasi dengan kutub magnet negatif. Dalam perspektifnya, saya jangan tidak memisahkan negatif dan positif. Mantap ini. Tetapi bagaimana perspektif positif dan negatif ini pada momentumnya ya,
saya tidak mengklasifikasikan saklek negatif positif. Menjadi listrik yang kita butuhkan itu menjadi satu proses yang sangat penting bagi kita semua yang memilih manapun kutubnya untuk berproses. Menurut saya seperti itu. Nah, proses-proses itu tentu harus didasari oleh saling menghormati, saling memahami posisi dan peran masing-masing, sehingga itu menjadi kekuatan yang sangat, menurut saya akan menjadi sangat luar biasa besar dan akan berkontribusi bagaimana permasalahan-permasalahan tadi bisa terselesaikan. Terus yang terakhir, yang ketiga, ketika poin 1 dan 2 kita bisa laksanakan bersama, poin yang paling penting ketiga adalah yang sering kita lupakan, kita sering lupa untuk selebrasi untuk satu keberhasilan. Makasih. Mantap, makasih Bang Jona. Mas Eka? Iya, saya closing statement-nya apa ini? Ya, mungkin yang pertama terkait dengan alat bantu ya. Saya mengutip kata-katanya Mary Pat ya. For most people, technology makes things easier. For people with disabilities, technology makes things possible. Jadi, itu yang selalu saya angkat, betapa pentingnya alat bantu. Semakin tingkat disabilitasnya tinggi, semakin dibutuhkan teknologi yang bisa membuat dia bisa melakukan secara possible ya, kemungkinan yang bisa dia lakukan semakin banyak sebagaimana manusia biasa, sehingga saya pikir semua pihak, terutama pemerintah, non pemerintah, lembaga, kemudian provider juga mari bersama-sama berupaya untuk berkontribusi meningkatkan ketersediaan, meningkatkan kemudahan keterjangkauan sehingga akses untuk alat bantu itu bisa semakin mudah. Saya masih banyak menemukan sendiri bagaimana terutama anak-anak kita yang masa depannya masih panjang tetapi masih belum bisa mengakses alat bantu, sesuatu yang sangat memprihatinkan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak masalah kita temui, tetapi kita harus bisa memastikan apa masalah yang utama, sehingga akar masalah itu bisa kita dalami, bisa kita selesaikan, sehingga hasilnya bisa berdampak secara berkelanjutan dan efektif. Kita berusaha untuk memandang sesuatu dengan lebih holistik dan kompleks, sehingga tidak terpancing dengan masalah-masalah yang di permukaan, tetapi justru kita tidak menyelesaikan akar masalah itu sendiri. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, sedikit apapun peluang, kemudian peran, itu menurut saya sudah sesuatu yang luar biasa, sehingga mari kita bersikap, mari kita berupaya untuk saling membuka diri, kita saling berkolaborasi, kita saling mensupport untuk bisa mewujudkan percepatan pembangunan inklusi disabilitas di Indonesia. Saya yakin setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, kita akan bisa mencapai kemajuan seperti yang kita harapkan. Dengan ridha Allah, kita semua akan bersama-sama bisa mencapai cita-cita mulia ini. Kira-kira itu, Mas Joni. Amin. Ya, terima kasih banyak Mas Eka, terima kasih banyak Bang Jona, dan saya rasa sebagaimana konten-konten berikutnya, diskusi episode ini adalah bagian dari upaya kecil untuk membangun ruang-ruang dialog, ruang-ruang diskusi, ruang-ruang komunikasi dan informasi agar pergerakan difabel itu dapat lebih luas, lebih menjangkau dalam penyampaian gagasan maupun juga ide-ide yang sebenarnya perlu dipahami oleh lebih banyak kawan-kawan. Gitu. Nah, terima kasih banyak sekali lagi Bang Jona dan Mas Eka sudah. Terima kasih Mas Joni. Terima kasih Ramadan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan
yang baru berkunjung untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya.